Selamat datang di webinar series Zoho Indonesia yang kali ini kita akan membahas soal Zoho Click. Bersama saya Septian sebagai regional marketer di Zoho Indonesia dan rekan saya Akil sebagai pre-sales engineer. Di webinar ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian akan diajak untuk menjelajahi fitur-fitur dasar dari Zoho Clicks yang akan mempermudah komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi kerja dari Bapak Ibu sekalian di lingkungan kerja Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mempersonalisasi Zoho Click sesuai dengan preferensi Anda semua. Dan di sesi kedua bersama rekan saya Akil, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian akan diajak untuk menjelajahi Zoho Click 5.0, yaitu ini adalah Zoho Click versi terbaru dari Zoho. Nah, apa sih yang Bapak Ibu sekalian sekarang gunakan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, baik juga dengan atasan maupun bawahan Bapak Ibu semua? Mungkin sebagian besar masih menggunakan aplikasi perpesanan personal seperti WhatsApp, Line mungkin, walaupun sudah jarang yang pakai Line ya di Indonesia, atau Telegram dan lain-lain. Mungkin dari sisi keefisienan mungkin itu memang sangat efisien. Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik berpindah aplikasi ataupun sudah menjadi satu dengan kehidupan pribadi Bapak Ibu. Tapi disadari atau tidak, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain aplikasi perpesanan instan yang personal itu secara default dikembangkan untuk kebutuhan personal, bukan untuk kebutuhan kerja, apalagi bisnis. Sehingga dalam konteks bisnis atau dalam konteks pekerjaan, aplikasi-aplikasi tersebut memiliki cukup banyak kekurangan. Yang pertama itu adalah disjointed communication. Apa sih maksudnya disjointed communication? Gampangnya begini, semua informasi itu tercampur aduk, tidak karuan gitu. Misalkan dalam tim marketing communications, misalkan si PIC-nya yang ngurusin event, mungkin dia lagi ngomongin soal event, soal kasih update soal event yang akan berlangsung berikutnya. Kemudian di tengah-tengah dia kasih update, desain grafis mungkin kasih update juga tentang apa yang sedang dia kerjakan, dia ngobrol, dia mungkin minta ide dan lain sebagainya. Kemudian ada content marketer ikut juga di situ, ngomong juga, sehingga ini menyulitkan Bapak Ibu untuk menemukan pesan yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. Misalkan, wah saya mau cari kemarin si A yang ngurusin event nih, kemarin mana ya kasih update-nya, sehingga pesan itu dapat tenggelam dan hilang dengan cepat. Pasti saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pasti pernah mengalaminya ya. Karena dalam aplikasi perpesanan instan itu yang personal itu semua menjadi satu tampilan dan kita tidak bisa bagi misalkan menjadi beberapa thread sesuai dengan topiknya masing-masing. Kemudian juga kekurangan lainnya itu soal data security dan privacy. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian tanpa menyadari itu, Bapak Ibu kan kalau ngomongin soal kerjaan itu kan pasti akan berbagi dokumen juga atau berbagi file yang berkaitan sama perusahaan, yang mana file-file itu mungkin adalah dokumen-dokumen konfidensial yang rahasia. Apa jadinya jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi perpesanan personal, itu bukan tidak mungkin data itu digunakan untuk digunakan oleh pengembang platform untuk dijadikan bahan monetisasi iklan. Nah, kenapa? Karena semua data yang Bapak Ibu share itu disimpan di dalam server mereka dan sangat mungkin digunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu sekalian. Sehingga
soal privacy dan data security ini sangat-sangat bisa dibilang dalam konteks bisnis lagi-lagi ini sangat-sangat lebih rendah. Kemudian juga manajemen pengguna. Misalkan di WhatsApp, Bapak Ibu hanya bisa menentukan siapa admin dan siapa membernya. Di 2 level itu aja. Berbeda dengan aplikasi perpesanan profesional semacam Zoho Click, kita bisa menentukan manajemen pengguna itu berlapis-lapis. Ada super admin, admin, dan lain sebagainya, hingga member yang paling rendah. Siapa yang bisa menghapus pesan, siapa yang bisa menambahkan members di dalamnya, dan lain sebagainya, itu bisa diatur dengan mudah di Zoho Click. Nah, yang terakhir ini juga pasti Bapak Ibu pernah merasakan, waduh, tengah malam ada yang kontak nanyain pekerjaan, pas cuti ada yang nanyain pekerjaan, padahal ya nggak terlalu urgent gitu, kecuali sifatnya sangat urgent ya. Sehingga ya bahasa kerennya itu nggak ada work-life balance lah. Jadi sepertinya jam kerja itu kok jadi tidak pernah berakhir gitu, karena perpesanan di komunikasi profesional kita di lingkungan kerja dan komunikasi untuk kehidupan pribadi itu tercampur aduk menjadi satu platform. Nah, saya sendiri sebetulnya sudah sekedar berbagi pengalaman, saya sendiri sudah mungkin sejak 2019 saya sudah kebetulan di perusahaan tempat saya bekerja selain di Zoho juga sudah memisahkan perpesanan untuk lingkungan kerja dan personal. Jadi itu sangat-sangat membantu kehidupan saya gitu, sehingga benar-benar sungguh merasa nyaman begitu jam kerja selesai. Mungkin saya tidak lagi bukan tidak peduli sama pekerjaan ya, tapi tidak lagi menjadi prioritas utama gitu pekerjaan. Setelah saya pulang ke rumah bersama keluarga atau misalkan mau istirahat, saya sungguh tidak merasa terganggu. Nah, bagaimana kalau misalkan situasinya pasti kebanyakan yang Bapak Ibu hadapi, misalkan oke, kita chatting lewat WhatsApp katakanlah. Kemudian kita mau, yuk setup meeting yuk, online aja. Mungkin Bapak Ibu harus berpindah ke menjadwalkan meeting di aplikasi lainnya. Atau misalkan mau video call, pindah lagi. Atau misalkan mau ada event online kantor, harus pindah lagi ke platform lain. Nah, bagaimana kalau misalkan semua kebutuhan itu ada dalam satu platform, yaitu platform komunikasi terpadu? Tentu itu akan menjadi lebih mudah dan menjadi lebih praktis lagi. Kalau misalkan tadi kan pertanyaannya, kenapa alasannya pakai aplikasi chatting personal itu karena praktis. Nah, tapi di balik itu kalau misalkan mau meeting, video call, mau ada event online itu Bapak Ibu tentu harus pakai aplikasi lain. Nah, Zoho Click menawarkan satu platform komunikasi terpadu di mana Bapak Ibu bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan lebih mudah, lebih efisien dalam satu platform dan tentunya lebih aman. Kita akan bahas satu-satu fungsi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi ini. Yang pertama, komunikasi. Ya, ini saya nggak perlu banyak jelaskan, tentu Bapak Ibu ya sudah ini hal yang sangat biasa ya, chatting antar tim, chatting antar karyawan, buat channel, buat thread, maksudnya thread itu misalkan Bapak Ibu mau bikin event lomba 17-an misalkan, Bapak Ibu bisa bikin satu thread yang di situ hanya membahas tentang lomba tersebut, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak tercampur dengan informasi-informasi lain yang tidak relevan dengan lomba 17-an itu sendiri. Nah, mungkin lomba 17-an itu butuh diskusi yang lebih dalam. Bapak Ibu nggak perlu pindah ke tempat lain, tinggal klik tombol telepon dan Bapak Ibu bisa telepon dengan anggota lainnya. Dan tentunya telepon ini juga bisa di-record atau ditransfer ke device seluler Bapak Ibu sekalian. Nah,
Mungkin nggak cukup juga, mungkin tim desain grafis misalkan dia mau menunjukkan hasil desainnya dia untuk promo lomba 17-an misalkan. Udah tinggal pesan suara, desain grafis bisa kasih gambarnya, bisa share gambarnya dengan mudah. Nah, misalkan semua sudah selesai, tentu biasanya dalam event kita berhubungan sama vendor, misalkan yang gampang lah vendor percetakan brosur gitu ya. Nah, instead of daripada kita pakai grup WhatsApp, akan lebih mudah kalau misalkan kita undang mereka untuk pakai Zoho Click tanpa mereka harus berlangganan lebih dahulu, tanpa mereka harus bahkan tanpa mereka harus menginstal Zoho Click terlebih dahulu. Nah, kenapa ini mungkin ini kesannya ya sebenarnya penting nggak penting sih, mungkin seperti itu ya kesannya. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, salah satu yang membuat apa namanya informasi di aplikasi perpesanan personal itu sangat banyak dan akhirnya kita bingung sendiri karena salah satunya tentu kebanyakan grup gitu kan. Saya pribadi mungkin grup event yang 2 tahun lalu yang saya urus itu masih ada dan saya mau leave juga masalahnya adalah biasanya kalau kita mau leave grup kan agak sungkan, agak nggak enak begitu. Nah dengan di Zoho Click kita bisa set kapan grup itu akan berakhir, kapan komunikasi dengan pihak eksternal itu berakhir sehingga tidak ada rasa sungkan kalau misalkan kita mau sudahi grup tersebut. Selain itu juga tim sales juga bisa memanfaatkan Zoho Click untuk mendekati atau untuk bikin call sama leads mereka. Misalkan begini, saya sebagai content marketer, saya dapat leads dari social media, dari Instagram, kemudian saya akan forward informasi tersebut, nama perusahaan, email, nomor telepon ke tim sales kami. Nah, ketimbang tim sales kami harus berpindah ke telepon seluler pribadinya untuk telepon, akan jauh lebih mudah kalau tim sales menggunakan fungsi integrasi sistem telepon ini di Zoho Click sehingga semuanya bisa tercatat dengan baik. Nah, selain integrasi dengan beberapa produk Zoho seperti Zoho Voice yang merupakan platform untuk teleponi, Zoho Click juga sudah memungkinkan integrasi dengan platform teleponi lainnya yang di luar Zoho. Kenapa itu menjadi penting? Karena mungkin kalau misalkan kita telepon dari HP pribadi kita secara pribadi, mungkin kalau saat bikin laporan atau misalkan atasan nanya sudah berapa banyak kamu call hari ini, nah dia harus bekerja manual kan, harus input data manual. Sedangkan kalau di Zoho Click semuanya bisa dilihat dengan mudah di dashboardnya, berapa panggilan yang sudah dilakukan oleh si sales, berapa panggilan yang sudah masuk, kemudian ada berapa miss call, dan lain sebagainya. Nah, selain soal telepon dan video call, Zoho Click juga menyediakan conference room untuk conference call yang mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian masih punya kebutuhan untuk conference call dengan tim-tim lain atau dengan tim manajemen misalkan, itu dapat dengan mudah dilakukan di Zoho Click dengan hanya beberapa kali klik saja. Nah, mereka ini juga sudah bisa disambungkan tanpa harus menggunakan fasilitas atau alat-alat yang canggih, yang super mahal. Dengan di Click Room, Bapak Ibu sudah bisa melakukan conference call dengan mudah. Nah, di banyak perusahaan sekarang sudah mengganti proyektor mereka jadi TV, mungkin karena lebih mudah, mungkin juga lebih murah, lebih jelas begitu ya. Nah, Zoho Click sekarang sudah menyediakan aplikasi untuk Android TV. Jadi Bapak Ibu bisa dengan mudah ngeset call atau conference call dari
di tempat kerja Bapak Ibu. Ini yang tadi saya bilang, live event. Mungkin konteksnya misalkan Bapak Ibu punya kantor yang punya cabang di mana-mana, misalkan pas ulang tahun kantor, ulang tahun perusahaan, Bapak Ibu ada acara di mana kantor-kantor cabang mungkin nggak bisa ikutan nih ke Jakarta atau ke kantor pusat Bapak Ibu. Nah, daripada bingung, tinggal Bapak Ibu siapkan kamera dan broadcast event Bapak Ibu secara live sehingga tim Bapak Ibu, karyawan-karyawan lain yang berada di luar kota mungkin masih bisa merasakan kebahagiaan dan keceriaan dari acara-acara tersebut. Nah, di acara ini juga mungkin si peserta juga bukan hanya bisa menonton, tapi juga bisa diajak berinteraksi secara langsung. Dan ini juga misalkan tadi saya bilang mungkin tim HR mau bikin training untuk karyawannya, untuk satu departemen, daripada harus mengundang karyawan untuk meluangkan waktu meninggalkan pekerjaan mereka, ikut training secara langsung, mungkin alternatifnya adalah bikinlah training secara online, di mana si karyawan tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka, dan karyawan bisa melihat kembali, nonton lagi, belajar lagi di lain waktu saat mereka sedang senggang. Nah, fitur kedua, fungsi kedua adalah kolaborasi. Di Zoho Click, di dashboard Zoho Click, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa melihat secara real time status dari rekan kerja Bapak Ibu. Siapa sih? Gampangnya gini, Bapak Ibu bisa tahu siapa sih yang lagi cuti sekarang, siapa sih yang lagi punya meeting sekarang, siapa yang lagi di kantor, siapa yang lagi di luar kantor. Itu bisa dapat dengan mudah Bapak Ibu dapatkan informasinya di Zoho Click, di dashboard Zoho Click. Di Zoho Click kami memiliki banyak status yang karyawan bisa set, tapi secara keseluruhan ada 5 status utama: available, away, busy, invisible, dan do not disturb atau DND. Ini masing-masing punya fungsinya, dan kalau misalkan tim kerja kita itu ngesetnya itu dengan baik, pasti itu akan berguna banget untuk keefektifan komunikasi di lingkungan kerja. Nah, begitu juga misalkan Bapak Ibu ada meeting, tanpa kita set, atau misalkan ada call dengan rekan kerja lain, tanpa kita set, di Zoho Click akan menandakan bahwa Bapak Ibu sedang ada call nih, Bapak Ibu sedang ada meeting, atau Bapak Ibu sedang bikin present sesuatu, sehingga rekan kerja lain tidak berharap Bapak Ibu bisa mereply secara cepat gitu. Mungkin akan ada jeda waktu sampai Bapak Ibu punya available waktu Bapak Ibu available gitu. Nah, selain komunikasi antar individu, juga di Zoho Click bisa bikin channel atau semacam grup lah, misalkan tim marketing, tim sales, tim HR, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa memasukkan sampai 20.000 member di dalam ini. Kemudian di channel ini juga bisa ditentukan, si adminnya bisa menentukan siapa yang berbagi peran, siapa yang jadi admin, siapa yang jadi sebagainya, sehingga dapat dengan mudah dan tentunya aman berkomunikasi dengan tim Bapak Ibu semua. Nah, tadi soal rapat, ketimbang kita pindah aplikasi, tinggal set rapat di Zoho Click dan kita bisa menikmati fasilitas rapat layaknya meeting online pada umumnya di satu platform Zoho Click. Misalkan berbagi presentasi, berbagi layar, mau present laporan, mau present rencana kerja Bapak Ibu, bisa semua dilakukan dalam satu platform. Begitu juga menunjuk host dan lain sebagainya. Fitur-fitur dasar itu dapat dilakukan dengan mudah di Zoho Click. Nah, ini tadi salah satu yang status yang ada di Zoho Click itu do not disturb.
mungkin, eee, misalkan Bapak Ibu sudah mau istirahat malam gitu, Bapak Ibu bisa set, status Bapak Ibu di do not disturb, atau misalkan lagi cuti, di mana Bapak Ibu nggak mau terlalu diganggu dengan, keluar sebentar dari kehidupan pekerjaan dan fokus ke kehidupan pribadi Bapak Ibu, Anda bisa, ngeset, status Anda di do not disturb atau DND. Di status ini, Anda tidak akan menerima notifikasi apapun dari Zoho Click. Eee, Lagi-lagi, status ini dibuat bukan supaya Bapak Ibu tidak peduli dengan lingkungan pekerjaan di luar jam kerja, tapi, untuk sementara tidak memprioritaskan kehidupan kerja, dan lebih fokus pada kehidupan pribadi. Dan rekan kerja Bapak Ibu juga bisa, menghormati dan tidak berharap, pesannya dibalas dengan sangat cepat, dengan immediately gitu. Nah, fungsi ketiga adalah koordinasi. Kalau misalkan rekan Bapak Ibu ada yang dalam status DND, tapi Bapak Ibu mau kirim misalkan, "Aduh, saya ada ide ini nih yang harus segera dibagi," tapi dia lagi, DND, atau misalkan lagi away, lagi keluar kantor. Nah, Bapak Ibu bisa set, kapan pesan Bapak Ibu dapat terkirim. Misalkan, di jam-jam tertentu, atau misalkan saat si yang bersangkutan available, statusnya itu available, atau misalkan, saat yang bersangkutan check-in di kantor. Begitu juga misalkan Bapak Ibu punya tugas, Bapak Ibu bisa set reminder untuk Bapak Ibu sendiri supaya nggak kelupaan gitu tugas-tugasnya, atau misalkan set reminder untuk meeting. Jadi daripada, menghabiskan banyak sticky notes, lebih baik sekarang kita pindahkan sticky notes kita ke Zoho Click yang secara otomatis pasti akan, mengingatkan kita, akan sebuah tugas ataupun meeting atau yang lainnya. Kalau misalkan, perusahaan Bapak Ibu sudah berlangganan Zoho Projects, platform project management dari Zoho, itu, saat Bapak Ibu menggunakan Zoho Click, Zoho Projects Bapak Ibu juga sudah bisa ditemukan di, Zoho Click Anda. Sehingga untuk memantau pekerjaan, project, dan lain sebagainya itu bisa tetap lagi-lagi dalam satu platform. Nah, Zoho Click juga menjunjung tinggi, kemerdekaan berekspresi penggunanya. Jadi Bapak Ibu bisa, menentukan misalkan theme atau warna yang sesuai dengan, preferensi Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang terpenting, bukan hanya di desktop atau di laptop, Bapak Ibu juga bisa, memakai, Zoho Click di, smartphone, dan tablet Bapak Ibu, sehingga dimanapun Anda tidak akan ketinggalan informasi tentang, pekerjaan Anda sekalian. Dan lagi-lagi ini poin plus, Zoho, produk-produk Zoho, termasuk juga Zoho Click, kami sudah terintegrasi dengan produk Zoho lainnya. Misalkan contoh gampang deh, tim sales Bapak Ibu yang tadi saya cerita, mereka bisa prospek leads dari Zoho Click, bisa melakukan panggilan telepon atau misalkan, meeting dari Zoho Click, data, prospek itu bisa langsung dimasukkan ke software, CRM buatan Zoho, yaitu Zoho CRM, atau misalkan, ada komplainan dari pelanggan, bisa langsung dimasukkan ke, data itu bisa langsung dimasukkan ke Zoho Click, Zoho Desk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kami akan memperkenalkan Zoho versi terbaru, yaitu Zoho Click 5.0. Introducing, Zoho Click 5.0 ini, akan dibawakan oleh rekan saya, Akil. Silakan Akil, saya serahkan ke Mas Akil. Oke, terima kasih Mas Septian atas insight yang menarik ya, presentasi yang menarik soal Zoho Click dan apa aja sih yang Zoho Click tawarkan, fitur-fitur apa saja. Nah, di sesi kali ini selama 15 sampai 20 menit ke depan saya akan membawa teman-teman untuk
menjelaskan tentang ZooClick 5.0. Nah, apa saja agendanya? Kita lihat satu persatu di slide selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa agenda di sini yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan memulai dari perjalanan ZooClick itu seperti apa dari awalnya, seperti apa hingga saat ini. Kemudian juga kita akan membahas soal kemampuan admin yang lebih tinggi lagi. Bagaimana super admin dapat memanage organisasi mereka, chatnya, channelnya, dan lain-lain. Kemudian yang nggak kalah menarik nih teman-teman, kita nggak lengkap rasanya kalau di webinar kita nggak bahas generative AI. Nah, di sini kita akan bahas nih fitur generative AI apa saja yang ditawarkan oleh ZooClick. Selain itu, ada fitur-fitur untuk tambahan media dan lain-lain, kemampuan kolaborasi yang ada di dalam ZooClick, dan kemudian ada update apa saja yang ada di platform ZooClick. Dan selama 20 menit ke depan, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sesuai dengan agenda yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan selama masa presentasi berlangsung, feel free untuk drop semua pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu klarifikasi, akan saya jawab semua pertanyaan rekan-rekan semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, kita akan melihat perjalanan ZooClick itu dari seperti apa. Jadi di sini, ZooClick awalnya dimulai sebagai sebuah aplikasi obrolan personal aja, untuk one-on-one communication. Kemudian kita bertransformasi lagi, kita menambah lagi nih persenjataan kita jadi IM Chat Hub, ada software untuk komunikasi bisnis, call and meetings juga ada di sana. Kemudian untuk modul remote working sudah ada juga sekarang di ZooClick. Kemudian UCAS, Unified Communication as a Services Collaboration. Dan di sini juga itu sudah di-provide di dalam platform ZooClick. Custom apps, kerja hybrid untuk menunjang para pekerja remote yang bekerja di time zone yang berbeda-beda, external channels, dan enterprise edition. Nah, itu adalah perjalanan kami sebagai sebuah platform aplikasi komunikasi internal maupun eksternal. Jadi kita tuh tidak hanya untuk komunikasi dan kolaborasi saja, lebih dari itu. Untuk enterprise edition kami sudah support, sudah ada. Kita menyediakan modul untuk kerja hybrid dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut kita membahas soal kemampuan admin. Jadi gimana super admin dapat memaksimalkan penggunaan ZooClick dan apa saja opsi yang ada di konsol adminnya. Nah, di sini kita akan melihat laporan penggunaan nih teman-teman. Di dalam ZooClick ada usage reports yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa membandingkan misalkan departemen marketing dan departemen sales. Usage mereka seperti apa, berapa total direct message yang mereka kirimkan, berapa total chat yang mereka kirimkan via direct message, one-on-one message, via channels-nya dan lain-lain. Nah, laporan penggunaan ini dapat kita dapatkan di dalam konsol admin ZooClick-nya. Kemudian kami juga menawarkan channel management, di mana di dalam konsol admin-nya kita bisa sebagai super admin tentunya, seorang super admin itu bisa memanage channels yang ada di dalam ZooClick mereka. Kita bisa melihat berapa total channels yang kita buat, berapa channels yang aktif, channels yang sudah di-remove, siapa saja anggotanya. Jika kita pengen meng-assign anggotanya, meng-assign moderator ataupun super admin, itu tinggal kita assign dari channel management. Itu juga bisa teman-teman. Jadi kita bisa melihat nih, tipe-tipe channels yang kita buat, totalnya berapa, siapa deskripsinya apa, siapa membernya, hal-hal tersebut bisa super admin temukan di dalam konsol adminnya. Selain itu, kita juga memiliki fitur e-discovery namanya teman-teman. Nah, yang menarik di sini adalah e-discovery ini adalah kita menyebutnya sebagai cloud backup. Nah, ketika kita mengaktifkan e-discovery di dalam ZooClick, maka semua chat history kita tuh akan di-backup secara otomatis. Nah, jadi semua conversation, semua percakapan yang ada dalam ZooClick kita akan di-backup ketika kita mengaktifkan e-discovery retention policy-nya. Nah, kita bisa mengkonfigurasi si durasinya, durasi berapa lama data ini akan di-retain, itu, secara custom teman-teman. Ada 2 opsi di sini, kita bisa memilih
untuk membackup waktunya dalam custom date, dalam jangka waktu tertentu, misalkan 365 hari, 1 tahun, 2 tahun, berapa ratus hari, ribuan hari, itu bisa. Atau jika ketika kita on board nih, kita pakai, terus kita pengen mengaktifkan e-discovery ini, kita nggak mau pusing, kita tinggal pilih aja retain forever. Nah, jadi, semua historinya, percakapannya akan di-backup selamanya, dan itu akan berjalan secara otomatis di backend, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa buat custom policy sendiri. Nah, custom policy yang kita buat ini bisa kita arahkan untuk misalkan ini aktifnya untuk user tertentu saja, itu bisa. Untuk conversation tertentu yang kita pilih, itu bisa. Atau kita buat untuk suatu organisasi kita, untuk semua user, itu juga bisa. Jadi ketika kita membuat custom policy, kita bisa pilih, ini applicable untuk siapa aja. Ada, kategori-kategori yang tersedia untuk teman-teman pilih. Dan juga, kita juga bisa meng-set kondisinya. Nah, kondisi apa saja di sana nanti ada, teman-teman bisa add value-nya seperti apa, itu bisa. Jadi, kebijakan data retention ini dapat membantu teman-teman untuk, proses audit, proses, auditing, investigasi, dan lain-lain. Tentunya ini akan membantu proses backup-nya juga, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman ingin melihat history chat yang lama, dan teman-teman masih bisa melihat data-data itu semua ketika e-discovery diaktifkan. Selain itu, ada juga opsi untuk audit obrolan, di mana di data administration-nya untuk audit, kita bisa melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user-user tersebut. Misalkan user tersebut mengirimkan email invitation, dilakukan oleh siapa, action tersebut, details-nya seperti apa, kita bisa melihat apa saja, field apa saja yang dihapus, siapa yang melakukan tersebut, details-nya apa, hal-hal tersebut bisa kita dapatkan di audit obrolan. Selain itu, kita juga bisa melakukan kustomisasi status. Berbeda dengan apa yang Mas Septi jelaskan di awal, itu custom status untuk user saja. Nah, di sini sebagai super admin kita bisa status yang nantinya akan visible ke semua employee yang ada di organisasi kita. Nah, kalau misalkan kita pengen buat status baru, itu bisa, teman-teman. Tinggal buat statusnya, terus kita custom aja. Nanti ketika ketika kita pengen set, itu sudah ada di masing-masing user status yang telah kita buat sebelumnya. Selain itu, kita akan melihat juga apa aja sih upgrade AI yang ada di dalam ZohoClick. Nah, jadi, berbicara soal generative AI, saat ini ZohoClick sudah terintegrasi juga, sudah bisa mengintegrasikan ZohoClick dengan ChatGPT OpenAI. Jadi teman-teman hanya perlu menggunakan OpenAPI keys-nya saja, dan nanti ChatGPT akan memproses setiap informasi tersebut. Di sini, kita bisa melakukan, merangkum rapat yang telah kita lakukan. Jadi dari percakapan yang telah kita lakukan, nanti rapatnya bisa kita lihat semuanya. Jadi dibuat dibuat rangkumannya, dan nanti ada juga, keynotes-nya atau task, insight-insight atau suggestion yang diberikan juga kita bisa lihat di sana. Jadi action items-nya kelihatan, rapatnya bisa dirangkum, keynotes-nya juga bisa disajikan dengan bantuan integrasi, AI tersebut. Selain itu, ada juga asisten penulisan. Nah, dengan bantuan AI tadi, kita bisa menggunakannya untuk asistensi penulisan. Contohnya, kita membuat draft sebuah chat nih. Sebelum kita kirimkan, kita nanti bisa, meminta insight dari AI. Nah, dari draft yang kita buat, kira-kira ada spelling errors nggak? Kalau misalkan kita membuatnya dalam bahasa Inggris, ada spelling errors kah? Ada grammar yang, salah kah? Nanti diberi suggestion-nya juga. Kemudian bisa dicek juga intonasinya tuh kira-kira seperti apa sih? Nah, seperti itu bisa dilihat. Jadi kita bisa mendapatkan insight dari draft yang kita buat sebelumnya. Itu adalah, bantuan dari asisten penulisan yang ada di ZohoClick. Selain itu, membahas soal kemampuan kolaborasi, tentunya nggak lengkap kalau kita nggak bahas kolaborasi di ZohoClick. Karena ZohoClick itu adalah Unified Communication, Unified Collaboration as Services. Jadi sudah besar di sana, sudah teman-teman bisa chat di sana, bisa buat telepon, audio call, video call, semuanya bisa dilakukan di sana.
Tentunya ini berkaitan erat dengan proses kolaborasi yang terjadi di perusahaan teman-teman. Bagaimana teman-teman berinteraksi satu sama lain, teman-teman, eee, memulai sebuah audio call, membuat sebuah meeting. Nah, kita akan melihat kemampuan kolaborasi apa saja sih yang baru gitu yang ada di dalam ZoClick. Pertama di sini di ZoClick, ketika teman-teman menjadwalkan sebuah audio call, online meeting gitu ya dengan audio, nah teman-teman bisa langsung merekam semua percakapan teman-teman. Jadi dari ZoClick itu teman-teman bisa merekam semuanya. Jadi dari awal hingga akhir. Nah, ketika teman-teman selesai dengan rapat yang dilakukan, ya teman-teman tinggal lihat rekamannya aja gitu, lihat rekamannya aja, nanti teman-teman refer ke sana, dengarkan kembali apa yang sudah dibahas, poin-poin apa saja, itu bisa dilakukan. Jadi, rekaman telepon itu bisa dilakukan sekarang di dalam Zoho Click. Selain itu, untuk employee yang memang mereka sedang cuti panjang, cuti lebaran misalkan, atau mereka cuti akhir tahun, itu mereka bisa membuat auto reply. Nah, dengan auto reply ini, ketika teman-teman di-reach out oleh tim yang sama atau tim lain, nah teman-teman, ketika teman-teman sudah set auto reply, nanti akan ada pesan otomatis auto responder yang dikirimkan. Nah, jadi ketika teman-teman sedang tidak available, auto responder akan dikirimkan ke setiap orang yang mencoba mengontak teman-teman. Nah, itu adalah autoresponder. Jadi bisa di-custom si, informasinya, greetingsnya seperti apa di auto reply, di autorespondernya. Jadi ketika teman-teman sedang out of office atau libur panjang dan ada orang yang, mencoba mengontak teman-teman di ZoClick, nanti autoresponder akan membalas pesan tersebut dan menandakan bahwa, "Teman-teman nih saya sedang cuti panjang dari tanggal segini sampai tanggal segini. Silakan drop message nanti akan saya balas, as soon as possible atau ketika saya ada waktu." Nah, hal-hal tersebut dapat, memudahkan proses kolaborasi yang terjadi secara online di virtual office. Jadi, teman-teman bakal selalu tahu status terakhir dari, rekan kerja yang lain, apakah mereka sedang available untuk dikontak, apakah mereka sedang cuti panjang, apakah mereka sedang makan siang. Hal tersebut tuh menjadi, informasi yang berharga gitu bagi teman-teman. Jadi proses komunikasinya juga dapat berjalan dengan baik. Selain itu, teman-teman juga bisa mem-pin banyak pesan. Nah, menyematkan pesan-pesan gitu di room chat-nya. Dahulu itu kita cuma bisa mem-pin 1 pesan saja. Nah, sekarang kita bisa pin banyak pesan. Jadi ketika teman-teman merasa dalam sebuah percakapan, entah percakapan, individual gitu ya, direct dengan satu orang, atau percakapan grup chat. Nah, teman-teman bisa, pin tuh, bisa menyematkan, URL atau pesan-pesan yang penting. Jadi teman-teman bisa langsung refer ke sana. Nah, jadi gitu nggak hanya satu pesan saja sekarang, jadi sekarang teman-teman bisa mem-pin banyak pesan. Kemudian kita juga memiliki bots di sini. Jadi bots ini tidak asing ya teman-teman di ZoClick. Kita juga provide bots di sini. Jadi teman-teman bisa buat bots, sendiri, entah itu bot untuk, notifikasi, bot untuk grab sebuah data, bot untuk, memproses sebuah data, teman-teman bisa buat di sini. Jadi contoh untuk buat notifikasi, notifikasinya akan real time dari webhook biasanya. Nanti teman-teman tinggal define saja, tinggal buat botnya seperti apa, perintahnya seperti apa, action-nya seperti apa, nanti bisa dibuat dan semuanya tersedia di dalam ZoClick. Kemudian kita akan melihat platform kliknya ada apa saja. Jadi di sini kita ada card juga di widget Zoho Click-nya. Jadi kita bisa melihat project apa saja sih yang kita buat, disajikan dalam tampilan yang lebih well organized lagi, yang lebih rapih lagi. Nah, kemudian ada pratinjau tautan custom. Nah, di sini untuk, eee, untuk rekan-rekan yang bekerja menggunakan aplikasi lain. Saya ambil contoh, aplikasi project management misalkan Trello. Nah, teman-teman bekerja menggunakan aplikasi Trello. Nah, di sini teman-teman bisa meng-copy dan paste Trello tersebut di ZoClick dan nanti teman-teman bisa, melihat pratinjau tautannya yang custom itu tadi. Misalkan dari Trello ketika di-copy dan paste ke room chat-nya, kita bisa melihat start date-nya kapan, due date-nya kapan, members-nya siapa. Nah, ada pratinjau custom yang bisa teman-teman lihat sebelum teman-teman mengklik
tautan tersebut. Nah, jadi bisa diberi perhatiin jauh dulu tuh sebelum kita membuka URL yang dikirimkan tersebut. Jadi detail-detailnya bisa kita lihat. Kalau dari project management tadi, kita bisa lihat start date-nya kapan, due date-nya kapan, misalkan dokumentasi dari source lain kita bisa melihat file tabs-nya apa, modified-nya apa, dan lain-lain. Hal-hal tersebut bisa kita lihat dengan sebelum kita membuka URL tersebut dengan perhati jauh tautan custom. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Kita sudah membahas soal ZoClick 5.0, di mana ada banyak update-update di sana. Kita juga melihat gimana ZoClick bisa menguntungkan perusahaan teman-teman. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga webinar ini menginspirasi dan mencerahkan Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di waktu lainnya di seri-seri webinar Zoho selanjutnya.